Tanda-tanda kiamat besar dimulai dengan datangnya Dajjal. Karena tanda-tanda kiamat besar itu ada 10. Keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, datangnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian asap di langit yang disebut dengan dukhan, kemudian matahari terbit dari arah barat, kemudian munculnya binatang yang melata yang bisa bicara, kemudian terjadi gempa dari arah timur, kemudian gempa dari arah barat, kemudian gempa di Jazirah Arab, dan ditutup dengan api dari Aden yang bergabung dengan api Hijaz dan akan mendorong manusia ke mahsyarihim di Syam, tempat berkumpulnya di Syam. Disitulah Allah wafatkan setiap seorang mukmin yang ada iman dalam hatinya walaupun sebiji darah, sehingga tidak tersisa kecuali orang kafir. Ketika itu kiamat dibangkitkan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat kecil, maka bisa kita simpulkan menjadi 3. Ada tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bahkan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda dari tanda-tanda kiamat kecil. Termasuk juga wafatnya para sahabat, terbebaskannya Baitul Maqdis di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan begitu seterusnya. Ini tanda-tanda sudah berlalu. Tapi tidak ada tanda-tanda yang akan terus berlangsung, seperti tersebarnya perzinahan, tersebarnya perjudian, tersebarnya minuman khamr, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan begitu seterusnya. Ini akan tetap berlangsung. Tetapi ada tanda-tanda yang belum datang dan pasti akan datang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan sebuah hadis adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, sehingga ucapannya bukan hawa nafsunya, tapi murni kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Lalu apa saja tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi dan pasti terjadi dan akan terjadi? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuhsara al-furat an jabalin min adh-dhahab yaqtatilun nas alaihi fayaqtulu min kulli mi'atin atau fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atan wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai sungai Efrat dikeringkan dan ditampakkan padanya satu gunung semua emas. Maka manusia akan datang dari berbagai macam arah dan akan berperang untuk memperebutkan gunung emas tersebut. Sampai-sampai setiap 100 tentara yang perang memperebutkan gunung emas itu, 99 mati dan 1 yang selamat. Kemudian setiap orang yang terlibat dalam peperangan itu akan berharap bahwa mereka lah satu-satunya yang selamat dari 100 orang yang gugur dalam perang.
dahsyatnya peperangan pada hari itu. Hanya gara-gara memperebutkan sebuah gunung dari emas. Tentu ini sebuah alamat tanda-tanda kenabian Nabi SAW, bahwa ini pasti berlaku. Di mana Nabi SAW menceritakan bahwa di dunia ini ada gunung semuanya emas, dan itu akan ditampakkan di akhir zaman, sehingga semua manusia akan memperebutkan gunung yang berupa emas ini sampai mereka rela menyerahkan nyawanya hanya untuk emas-emas ini. Saking besarnya fitnah ini dan pertempuran yang akan terjadi untuk memperebutkan emas ini, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, faman hadarahu atau faman syahidahu fala ya'khud minhu syai'a. Maka siapapun yang kelak diperlihatkan gunung itu, jangan pernah mengambilnya, jangan pernah terlibat dalam peperangannya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, karena besarnya fitnah dan besarnya peperangan pada hari itu. Sebagian orang ada yang mengartikan bahwa Jabal Minad Dhahab di sini artinya al-bitrul, yang kita kenal dengan minyak bumi. Kalau memang ini penafsirannya, kenapa Nabi SAW sampai kemudian menceritakan betapa dahsyatnya peperangan itu? Berarti bukan itu maknanya. Karena minyak bumi itu sudah keluar sejak lama, dan tidak ada perang seperti yang disifatkan Nabi SAW. Ya, boleh jadi mungkin terkadang Barat masuk ke negeri-negeri Islam, kemudian dengan tujuan hanya mengeruk minyak-minyak bumi, kemudian terjadi peperangan. Tetapi sifat perangnya tidak seperti yang disifatkan Nabi SAW, di mana setiap 199 gugur dan 1 selamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW menyebutkan dengan nas, sebutan tempatnya jelas, Sungai Efrat. Dan juga menyebutkan dengan nas Jabal Minad Dhahab, bahwa yang diperebutkan adalah gunung emas, bukan tambang.